Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kita di kelas 8, kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup dan benda. Perlu diketahui bahwa gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi 3, yakni gerak pada hewan, seperti contohnya kenapa burung bisa terbang. Yang kedua yaitu gerak pada tumbuhan, seperti contohnya kenapa daun putri malu bisa ketika disentuh bisa menutup sendiri. Yang ketiga yaitu gerak pada manusia, kenapa kita sebagai manusia bisa berjalan kemana-mana ke tempat yang mau kita tuju. Yang kedua yaitu gerak pada benda, kenapa mobil atau truk atau pesawat bisa bergerak menuju tempat yang akan dituju. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu gerak pada hewan. Gerak pada hewan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3, yakni gerak hewan di air, gerak hewan di darat, dan gerak hewan di udara. Yang pertama dibahas yakni gerak hewan di air. Contoh yang saya pakai di sini yaitu gerak pada ikan. Agar ikan itu bisa bergerak di dalam air, anggota tubuh yang berperan dalam bergerak atau berenang pada ikan yakni sirip. Sirip silakan dilihat pada gambar di atas, yaitu sirip ada yang dimiliki ikan ada beberapa, yaitu seperti sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan memiliki susunan otot atau tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Ikan juga menggunakan swim bladder atau gelembung renang yang berguna untuk mengatur gerakan naik dan turun. Pergerakan ikan bisa kita lihat pada gambar selanjutnya. Cara ikan berenang arahnya selalu berlawanan dengan arah arus air. Ikan bergerak menggunakan otot tubuh dalam gerakan bergelombang untuk berenang. Silakan dilihat gambarnya itu. Jadi gerakan tubuh ikan bergelombang seperti pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat ada beberapa macam, yaitu seperti contohnya kuda. Kuda bergerak di darat menggunakan kakinya yang memiliki otot dan tulang yang kuat yang dipakai untuk berlari dan berjalan. Yang kedua yaitu contohnya ular. Ular dan hewan sejenis lainnya seperti kadal, itu cara bergeraknya yaitu dengan melatah menggunakan permukaan tubuhnya. Gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara yaitu contohnya kita memakai burung. Burung, cara kerja sayap burung yaitu ketika sayap burung dikepakkan, maka tekanan yang ada di atas permukaan sayap lebih kecil dari tekanan yang ada di bawah permukaan sayap, dan kecepatan aliran udaranya di atas permukaan sayap itu lebih besar dari kecepatan aliran udara di bawah permukaan sayap. Cara kerja burung terbang ini dipakai
juga oleh cara kerja sayap pesawat. Sama dengan burung, cara kerja sayap pesawat yaitu tekanan udara di atas sayap pesawat lebih rendah daripada tekanan udara di bawah sayap pesawat. Aliran udaranya pun juga sama seperti sayap burung, yaitu aliran udara di atas permukaan pesawat lebih besar daripada aliran udara di bawah pesawat. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya, yakni untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas cara gerak pada tumbuhan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.